teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mau membuat video praktikum IPA di SD kelas 6 fase C. Selamat menyaksikan. Pertama adalah letakkan mentega di atas sendok logam. Nyalakan lilin menggunakan korek api, lalu tahan sendok berisi mentega di atas lilin. Ketika mentega dipanaskan di atas lilin, proses perubahan wujud terjadi. Panas dari api lilin menyebabkan mentega meleleh. Awalnya mentega dalam bentuk padat. Saat terkena panas, molekul-molekul mentega mulai bergerak perlahan-lahan yang membuat mentega berubah dari padat menjadi cair. Proses ini dikenal sebagai pencairan. Setelah itu titiskan mentega cair ke dalam mangkuk yang berisi air dingin. Setelah mentega cair menyentuh air dingin, mentega tersebut akan mengeras kembali menjadi padat. Hal ini terjadi karena suhu air yang rendah membuat suhu mentega turun dengan cepat, sehingga perubahan dari cair menjadi padat. Setelah itu mentega akan mengapung di permukaan air karena kepadatannya lebih rendah daripada air. Di sini kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, gelas kaca bening atau wadah transparan. Kedua, panci kecil. Ketiga, air. Keempat, tutup kaca atau untuk menutup panci. Yang kelima, kompor atau alat pemanas. Yang keenam, es batu. Prosedur atau langkah-langkah kerja. Yang pertama, isi panci dengan sedikit air sekitar 1/4 bagian. Yang kedua, letakkan panci di atas kompor, nyalakan kompor. Yang ketiga, amati proses penguapan ketika air mulai mendidih dan berubah menjadi uap air. Yang keempat, tutup panci dengan tutup kaca dan letakkan es batu di atas tutupannya. Yang kelima, amati proses kondensasi ketika uap air menempel di tutup kaca dan berubah kembali menjadi tetesan air. Yang keenam, setelah beberapa saat, tetesan air akan jatuh kembali ke dalam panci, meniru proses presipitasi. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai berikut: produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut seperti rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen, kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular tersebut sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang dan burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini yaitu jamur atau fungi. Kemudian zat sisa dari elang diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Di sini saya menyiapkan 3 buah karton dan juga lilin atau senter. Lalu saya letakkan 3 karton tersebut sejajar dengan cahaya senter. Sekarang saya nyalakan senternya, lalu saya perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa cahaya senter itu tepat lurus di depan senter ya, teman-teman. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Percobaan yang kedua, di sini saya menggunakan
bening, dan senter saya juga menggunakan papan untuk memperjelas letak cahayanya. Sekarang nyalakan senternya tepat di depan gelas. Kita bisa melihat bahwa cahaya senter bisa menembus gelas kaca. Sifat cahaya yang kedua berarti cahaya bisa menembus gelas bening. Percobaan yang ketiga, saya menggunakan cermin datar dan senter serta papan untuk memanculkan cahaya. Nantinya setelah kita nyalakan senter di sini, kita bisa melihat ada pantulan cahaya yang terdapat di seberang cermin atau di papan yang hitam ini. Percobaan yang ketiga ini membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Percobaan yang keempat, saya memakai gelas berisi air dan pensil. Di sini saya masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, lalu saya amati apa yang akan terjadi. Jadi dalam video ini teman-teman bisa melihat pensil tersebut terlihat seperti patah, tapi sebenarnya ini tidak patah. Hanya ini karena adanya pembiasan cahaya. Jadi percobaan yang keempat ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dari keempat percobaan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat-sifat cahaya meliputi cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan.